datang di channel YouTube-nya Sultan Garage. Kali ini gue akan ngebahas atau ngasih tips sedikit lah gimana caranya kita ngerapihin mobil yang simple, budgetnya minim tapi enak dilihat. Nah, sebelum gue mulai, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Tips ngerapihin mobil Honda Jazz yang enak dilihat. Pertama, kita harus tahu dulu nih mobil kita itu untuk pakai harian atau buat kontes. Nah, yang kedua, menyesuaikan budget. Ngerapihin mobil itu nggak harus banget pakai barang branded kok, menyesuaikan aja dan semampunya kita kok. Dalam ngerapihin mobil, kita harus punya konsep dan harus menyesuaikan juga bagus atau enggaknya, enak dilihat atau enggak enak dilihat. Nah, di mobil Honda Jazz GD3 gue ini konsepnya itu mau convert ke Honda Fit GD3. Tapi di sini gue dalam pemilihan barang agak difilter. Barang apa aja yang cocok dipasang dan tentunya juga gue menyesuaikan dengan budget. Nah, yang pertama untuk headlamp gue menggunakan headlampnya Honda Fit yang HID. Itu perbedaannya kan kalau di headlampnya Honda Jazz itu ada lekukan sedikit di mikanya, sedangkan kalau yang Honda Fit ini dia rata di mikanya, nggak ada jendolannya itu. Nah, untuk di bagian depan gue menambahkan add-on lips bumper modulo tipe WW. Ini memang diperuntukkan untuk GD3 yang VTEC, dan gue menambahkan fog lamp sama parking pole. Nah, untuk di bagian belakang gue mengganti spoiler belakang Honda Jazz standar jadi pakai spoiler VH. Nah, spoiler VH ini kalau misalkan di browsing di Google itu ketik aja Honda Fit GD4 pasti akan keluar gambar yang Honda Fit memakai spoiler VH ini. Terusnya gue cuman mengganti emblem Jazz jadi pakai Honda Fit. Setelah itu gue pakai frame plate Honda yang ukurannya lebih kecil dari plat standarnya di Indonesia. Setelah itu gue mengganti knalpotnya pakai Fujitsu. Nah, bagian selanjutnya itu bagian kaki-kaki. Bagian kaki-kaki menurut gue ini sangat penting banget kalau kita mau ngerubah tampilan si mobil kita. Hal yang paling sering gue lakukan dan paling utama yang gue lakukan saat gue pengen ngerapin mobil itu pasti gue akan ganti velgnya. Nah, kalau untuk pemilihan velg itu pun harus kita menyesuaikan dengan mobil. Kalau misalkan ring velg itu terlalu besar pun itu kurang enak dilihat. Nah, kalau misalkan terlalu kecil pun itu kurang enak dilihat. Nah, kalau untuk setup kaki-kaki yang gue terapin di mobil gue ini, gue pakai velg ring 15, ET-nya itu 35, lebarnya itu 7. Dan untuk profil bannya itu gue pakai 195/55. Nah, untuk tinggi mobilnya itu gue pendekin sih per standarnya itu depan 2 jari rapat, belakang 2 jari longgar. Nah, untuk aksen pemanis gue juga menempelkan beberapa stiker yang berbau-bau Jepang gitulah, kayak stiker pajak yang di kaca depan, yang di tengah itu yang ada angkanya, sama yang di pinggir yang warna merah itu gue pasang itu. Terus stiker ya minim lah. Nah, karena gue sering ngeliat foto-foto mobil di Jepang, akhirnya gue pun untuk kaca bergaya-gaya kaca Chromex ala-ala mobil di Jepang. Nah, kalau di Jepang itu kan kaca depannya itu memang dia lebih terang dibandingkan kaca belakang. Nah, kaca belakang itu memang agak gelap karena memang di Jepang ada regulasinya seperti itu. Untuk bagian supir kacanya itu harus terang gitu, dan kalau misalkan bagian penumpang nggak masalah untuk gelapnya gitu. Nah, makanya ini gua yang belakang memakai yang hitam 60%. Nah, yang depan itu gue pakai kaca film hijau yang 20%. Dari apa yang udah gue bahas tadi, kira-kira jadinya bentuk mobil gue ya seperti ini.